Antara doa dan takdir itu bukan hal yang bertentangan. Jangan sampai tertipu dengan orang yang mengatakan percuma saja berdoa. Kalau sudah ditakdirkan demikian, ya udah terima saja, tak usah berdoa. Maka ini juga kekeliruan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ingin meluruskan hal tersebut. Jangan temakan dengan ucapan itu. Memang takdir adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Tapi takdir itu tidaklah terjadi kecuali dengan adanya sebab. Kalau ada sebab, ada takdir itu. Kalau kita menjauhi sebab, maka terjauhlah takdir itu. Jadi terjadinya takdir itu tidak terlepas dari kaitan sebab. Kalau kita melakukan sebab-sebab terjadinya takdir, maka terjadi takdir seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menjauhi hal-hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari hal-hal buruk itu. Jadi walaupun kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga punya hak untuk menentukan pilihan. Wa hadainahun najdain, imma syakira wa imma kafura. Allah sudah tunjukkan dua jalan. Ada jalan syukur, ada jalan kufur. Siapa yang menentukan pilihan? Kita sendiri. Allah sudah kasih panduannya. Jalan menuju surga ini. Tempuhlah. Iya. Jalan ke neraka ini. Kalau mau dan ingin membinasakan diri sendiri ke sana, maka tempuhlah. Jadi pada endingnya, pada akhirnya, pilihan ada di kita. Allah Subhanahu wa taala hanya mengiyakan sebab-sebab yang kita tempuh. Maka di sini juga pemahaman terhadap takdir sangat penting. Sehingga tidaklah lahir orang-orang yang mencela takdir, apalagi sampai mencela yang menciptakan takdir. Wal iyadu billah. Sampailah kemudian pengaruh dosa dan maksiat terhadap dirinya sendiri. Dan itu banyak pasal yang sudah berlalu. Bahkan juga berpengaruh buruk terhadap bumi. Orang-orang di sekitarnya, tumbuhan, hewan, atau bumi secara umum. Sampailah pada pembahasan al-ma'asi tuzilun ni'am. Maksiat menghilangkan kenikmatan. Wa tuhillun niqam, dan mendatangkan azab. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min uqubatiz dzunub annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam. Fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzambin. Nikmat itu tidaklah hilang dari seorang hamba kecuali karena sebuah dosa. Wala halat bihi niqmatun illa bidzambin, dan azab pun tidaklah datang kecuali juga karena dosa. Allah sudah kasih nikmat, tapi nikmat itu bisa pergi meninggalkan kita. Allah sudah jauhkan kita dari azab, tapi ada saatnya azab itu akan datang menghampiri kita. Sebabnya sama, dosa. Kalau mau nikmat itu tetap bertahan, pertahankan dengan ketaatan. Kalau dia hilang, maka tidak ada sebab yang paling utama kecuali karena dosa. Azab pun demikian. Kalau mau dijauhkan dari azab, buat baiklah. Makanya Nabi memotivasi kita untuk bersedekah, yang juga di antara manfaat dari sedekah adalah menolak bala. Tapi kalau kita tinggalkan kebaikan, keselamatan pergi, datanglah azab. Sebabnya juga satu, yaitu dosa. Wala raf'u bala'in illa bitaubah, dan tidak ada yang bisa mengangkat bala kecuali taubat.
Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menasehati kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berikutnya Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan setelah kalian melakukan keburukan, lakukanlah kebaikan. Dengan harapan kebaikan ini dapat menghapuskan keburukan.